Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu sebentar dalam mata pelajaran PKN. Selamat buat anak-anakku yang sudah naik ke kelas 8. Semoga di kelas 8 ini kalian lebih giat belajar, lebih semangat lagi, sehingga bisa menemukan masa depan kalian, sehingga kalian bisa mengejar cita-cita kalian melalui sekolah. Oke, anak-anakku, untuk keadaan seperti ini, mau tidak mau kita harus belajar secara online, tidak tetap muka. Oleh sebab itu, Ibu membuat video ini untuk supaya Ibu tetap bisa mengajar kalian di rumah dan kalian menyaksikan video atau menyaksikan materi yang akan Ibu paparkan pada kesempatan saat ini. Oke, untuk materi kita pada minggu ini yaitu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Nah, Ibu akan memaparkan materi kita. Silakan kalian disimak materinya, kalian pahami, dan apabila nanti kalian tidak paham, silakan kalian bertanya kepada Ibu secara langsung. Oke, kita mulai saja ya pembelajarannya. Silakan disimak. Oke, ini Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau dan ideologi negara. Pertama, terjemah ideologi bagi suatu negara. Nah, sebelum kita masuk pentingnya atau perlunya ideologi bagi suatu negara kita akan memahami dulu apa sih arti dari ideologi itu. Nah, ini ada pengertian ideologi, ada menurut bahasa. Pengertian ideologi menurut bahasa. Yang pertama, bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu artinya ide atau gagasan atau pengertian. Nah, dalam bahasa Yunani, oiban atau artinya mengetahui. Dan logos artinya pengetahuan. Nah, kalau secara umum, arti dari ideologi itu adalah pengetahuan tentang gagasan, pengetahuan tentang ide, atau sense of ide, ajaran tentang pengertian dasar. Nah, itu arti ideologi secara umum. Nah, sekarang ada juga pengertian ideologi menurut beberapa para ahli. Ini ada pengertian ideologi menurut beberapa para ahli. Ini ada Destutt de Tracy, Prancis. Nah, ideologi adalah sense of idea, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. Itu menurut Destutt de Tracy, Prancis. Nah, kalau menurut Karl Marx, ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Nah, ini juga ada menurut Gunawan Setiarjo, ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Itu menurut Gunawan Setiarjo. Nah, ini juga ada dua pengertian menurut Karl Subakti. Ada dua pengertian ideologi. Pengertian pertama itu secara fungsional, yang kedua secara struktural. Kita akan bahas secara fungsional dulu. Ideologi secara fungsional itu seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama, dianggap paling baik, dianggap paling baik. Seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama dianggap paling baik. Nah, itu juga terbagi menjadi dua, yaitu ideologi doktriner dan pragmatis. Nah, itu masuk ke dalam ideologi secara fungsional. Nah, sekarang ideologi secara struktural atau sistem pembenaran seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan tindakan yang diambil oleh penguasa.
Nah, itu secara struktur, berarti secara kepemerintahan seperti itu ya, secara struktural yang ada tingkatannya. Nah, kita masuk lagi ke materi selanjutnya. Jadi pemakaian ideologi itu adalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut sebagian bidang kehidupan manusia. Nah, itu pengertian ideologi secara menyeluruh. Nah, ideologi itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri menurut Nota Negara ada 2. Yang pertama, mempunyai derajat yang tertinggi dalam nilai hidup, kebangsaan, dan bernegara. Yang kedua, mewujudkan asas kerohanian, pandangan dan pedoman hidup. Nah, itu ada 2 ciri-ciri ideologi menurut Nota Negara. Nah, kita masuk lagi, apa sih pentingnya ideologi bagi suatu negara? Ada beberapa pentingnya ideologi bagi suatu negara. Pertama, ini ada fungsinya. Kita penting itu berarti masuknya ke fungsinya. Karena dia penting berarti dia fungsinya apa? Nah, fungsinya yang pertama membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Yang kedua, mempersatukan sesama kita dari berbagai pandangan hidup, menyatukan kita dari berbagai pandangan hidup, baik itu pandangan hidup. Ibu lagi membahas lagi di yang pertama tentang membentuk identitas atau ciri atau kelompok. Dibentuk ideologi itu, fungsi dari ideologi itu membentuk identitas kita, kelompok kita, dibentuk kita sebagai apa. Itu. Yang kedua, mempersatukan sesama kita dari berbagai pandangan hidup. Kita sebagai apalagi bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup berbagai macam, memiliki budaya yang berbagai macam. Kita dipersatukan oleh ideologi dalam pandangan hidup kita. Terus yang ketiga, mengatasi berbagai pertentangan, konflik, ketegangan sosial. Nah, pertentangan, konflik, dan ketegangan sosial itu baik dari segi agama, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Nah, itulah fungsi ideologi untuk mengatasi pertentangan tersebut, konflik tersebut, dan ketegangan sosial tersebut. Oke. Yang fungsi yang terakhir yaitu membentuk solidaritas dan kebersamaan. Itulah yang diterapkan di Indonesia. Kenapa Indonesia itu aman, tidak ada pertikaian, tidak ada pertikaian seperti apa? Karena kita memiliki ideologi yang berfungsi membentuk solidaritas. Kebersamaan kita itu dieratkan oleh ideologi. Apa ideologi kita? Yaitu Pancasila. Oke, itu fungsinya ya. Nah, sejauh ini kalau kalian belum mengerti pentingnya ideologi itu, fungsi ideologi itu apa, kalian boleh bertanya kepada ibu. Silahkan kalian bertanya, nanti akan ibu jawab. Sebelumnya nanti ibu juga akan masuk ke dalam materi selanjutnya. Oke, kita masuk lagi ke materi selanjutnya, pengertian dasar negara. Nah, dasar negara itu apa sih? Dasar negara itu adalah landasan kehidupan bernegara. Kalau nggak punya dasar negara, kita tidak bisa hidup bernegara. Nah, dasar negara juga adalah pedoman hidup bernegara yang menyangkut cita-cita dan tujuan dan norma negara. Terus dasar negara juga sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi kita harus punya dasarnya dulu. Untuk hidup bernegara itu kita harus punya dasarnya. Dasar negara kita apa? Pancasila. Pedoman hidup negara kita apa? Kita kembali ke Pancasila. Pancasila juga disebut sebagai ideologi bangsa kita. Oke. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas. Ibu sudah menjelaskan tadi tentang fungsi dari Pancasila, pentingnya Pancasila.
terus sebagai dasar negara, apa pentingnya ideologi sebagai dasar pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara udah Ibu jelaskan. Kalau kalian belum mengerti, nanti kalian silahkan bertanya langsung kepada Ibu akan menjawab semua pertanyaan kalian. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas latar belakang Pancasila sebagai ideologi negara nih. Kita masuk ke sejarah lahirnya Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini materinya sekilas materi untuk minggu depan. Anak-anak silakan lihat di buku juga sudah ada, kalian silakan membaca. Minggu depan Ibu akan bahas lagi. Sekarang kalian silakan yang ada pertanyaan hubungi Ibu, tanya langsung, Ibu akan jawab pertanyaan kalian. Untuk saat ini materinya Ibu cukup sampai di sini dulu. Silahkan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi Ibu. Sekali lagi Ibu bilang, kalau ada pertanyaan silahkan hubungi Ibu. Sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.